Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk pembahasan iman kepada hari akhir bagian yang kedua. Ya, terakhir kita sudah membahas di video kemarin, video tentang hari kiamat. Ya, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang perjalanan hidup manusia dari awal hingga akhir nanti sampai apakah dia akan bermuara di surganya Allah Subhanahu wa taala atau di neraka. Ya. Anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya kehidupan manusia diawali dari alam ruh dan dilanjutkan ke alam kandungan selama 9 bulan lalu dilahirkan ke dunia. Nah, ketika di dunia dia akan masuk dalam tahap kematian, di mana dikubur dalam alam kubur atau yang dikenal dengan alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam penantian semua manusia yang telah meninggal dunia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hingga hari akhir kelak. Manusia akan menunggu di sana. Ya, dalam keterangan disebutkan ya, dalam kubur akan ada pertanda kalau dia ahli surga, maka dalam kuburnya dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Adapun sebaliknya, bila ketika dia beramal buruk selama di dunia, maka dia akan mendapatkan pertanda buruk, yakni setiap pagi dan sore dia akan mendapatkan suasana nanti di neraka kelak. Na'udzubillah. Ya. Anak sekalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 154 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kalian berkata bahwa mereka-mereka yang terbunuh ya di jalan Allah ketika berperang mereka mati. Bal ahyaun. Akan tapi sesungguhnya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun. Namun sebagian besar dari kalian tidak menyadarinya. Nah, anak-anak sekalian, ayat ini menegaskan bahwa roh para syuhada yang telah meninggal itu masih hidup dan berada di alam barzakh, yakni alam penantian. Nah, setelah itu manusia dunia akan mengalami yang namanya hari kiamat. Nah, kalau kematian kita masih ingat ya, kematian adalah ciri dari pertanda dari kiamat sugro. Kemudian dunia akan mengalami yang namanya kiamat kubro, yakni hari kiamat. Ya, kemarin antum sudah lihat videonya bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Apa-apa yang terjadi, ya semuanya hancur tak tersisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 51, ya. Wa nufikha fis-sur. Lalu ditiupkanlah sangkakala. Fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Nah, di ayat ini salah satu pertanda hari kiamat besar adalah ditiupkannya sangkakala. Ya, nanti manusia akan menjalani fase yang berikutnya. Apa itu? Yakni hari kebangkitan. Hari kebangkitan dikenal juga dengan Yaumul Ba'ats. Ya, Yaumul Ba'ats. Di mana hari ini manusia dibangkitkan di dalam kubur. Dan keadaan manusia saat itu berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Setelah mereka dibangkitkan, maka mereka kemudian masuk fase berikutnya, yaitu hari pengumpulan. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Di mana manusia dikumpulkan dalam padang mahsyar. Selama di padang mahsyar, manusia menetap di padang ini sangat lama dan begitu panas. Dalam keterangan disebutkan manusia akan dibangkitkan tanpa
sehelai benang pun dalam keadaan telanjang tanpa memakai alas kaki. Dan letak matahari ya dalam keterangan disebutkan setinggi 7 hasta. 1 hasta seperti ini. Betapa dekatnya matahari dan begitu panas. Dan luar biasanya perbandingannya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Luar biasa ya. Bahkan saking lamanya keputusan dari Allah, manusia menunggu nasibnya ya, bagaimana kesudahan mereka. Dalam keterangan disebutkan sebagian orang berkata, putuskanlah walaupun saya harus ke neraka. Saking mencengkamnya keadaan di sana. Ya. Dalam surat Az-Zumar anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Wa wudi'al kitabu wa ji'a bihim bin nabiyyin wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Dan bumi padang mahsyar maksudnya menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberi keputusan mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Ya, ini adalah keadaan begitu betapa dahsyatnya padang mahsyar saat itu. Ya. Lalu fase berikutnya ya di padang mahsyar adalah fase pemberian syafaat. Ya. Manusia kemudian berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, lalu kepada nabi yang lainnya. Semuanya tidak bisa memberi syafaat. Sampai akhirnya seluruh manusia pun datang kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam keterangan disebutkan Rasulullah itu menyeru umatnya. Yang dicari oleh Rasulullah yang pertama kali adalah umatnya. Rasulullah menyeru ya, sambil membawa liwaul hamdi ya, bendera liwa ya alhamdi yang berwarna putih dikibarkan, dan menyeru Rasulullah bagi mereka orang beriman yang ketika di dunianya taat pada Allah, maka akan mendengarkan seruan Rasulullah ini. Ya, adapun yang jauh dari sunnah Rasulullah, jauh dari perintah Al-Quran, maka dia tidak akan mendengar ini. Na'udzubillah. Nah, akhirnya Rasulullah pun sujud di hadapan Allah, dan itulah syafaat yang bisa menyelamatkan umatnya. Dari keterangan lain, tidak hanya Rasulullah, Al-Quran pun akan memberi syafaat. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat kepada li ahli, atau dalam keterangan lain li ashabi ya, bagi para ahlinya ya, yang membaca, ingat membaca, menghafal, memahami, kemudian mempraktekkan dan juga mendakwahkan Al-Quran, maka kelak Al-Quran akan memberikan pertolongan atau syafaat kepadanya. Dan dalam keterangan lain, Allah akan memberikan syafaat pertolongan juga kepada 7 golongan. Ya, antum cari ya di misalnya dalam buku nanti ya, atau yang sudah mendengar, ada 7 golongan Allah yang mendapatkan syafaat Allah, pertolongan dari Allah, yaumul la zilla illa zilluh. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mari saya sebutkan satu persatu saja ya. Contohnya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah pada Allah, yang hidupnya dari kecil sampai akhir hayatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sisanya antum cari ya, 7 golongan yang mendapatkan syafaat atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya kita masuk ke hari perhitungan atau dikenal dengan Yaumul Hisab. Ya. Kemudian Yaumul Hisab ini manusia akan dihitung berdasarkan amalnya. Kemudian diberikan penyerahan buku catatan. Ya, seperti yang tadi disebutkan, manusia akan diberikan buku catatan. Ya, bagi yang beramal baik akan diberikan dengan cara yang baik. Ya, dari sisi kanannya. Apabila dia beramal buruk, maka kitab itu, catatan amal itu akan dilemparkan melalui belakang. Ya, begitu hinanya orang-orang yang beramal buruk.
Kemudian fase berikutnya ada hari penimbangan amal atau yaumul mizan. Ya. Di mana manusia akan ditimbang amalnya. Ya. Beruntunglah bagi mereka-mereka yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang beramal ya sebesar biji zarrah, ya, kebaikan sebesar biji zarrah, maka niscaya dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal buruk sebesar biji zarrah, maka dia pun akan melihatnya. Allah tidak akan menzalimi ya perbuatan hambanya. Nah, ketika sudah ditimbang, ya, ada keterangan manusia akan bagi mereka yang beriman, maka mereka akan mampir. Di mana? Di sebuah telaga atau sebutannya adalah haud. Ya, mereka akan mampir di telaga ini yang sumber mata airnya diambil dari salah satu surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebut Al-Kautsar. Nah, inna a'tayna kal kautsar. Itu adalah Allah, sungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Ya, sungai bernama Al-Kautsar, ya. Jadi telaga ini adalah milik Rasulullah. Airnya lebih putih daripada air susu. Aromanya lebih harum daripada kasturi. Bagi orang yang beriman, ketika sudah meminum dari air telaga ini, dia tidak akan merasakan haus lama-lamanya. Namun bagi mereka yang tidak beramal baik, ya, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya, maka dia tidak akan mampir ke telaganya Rasulullah ini. Setelah itu, anak-anak sekalian, manusia akan melewati yang namanya sirat, ya, jembatan. Ya, dalam keterangan disebutkan, ya, ukurannya bagaikan satu helai rambut dibagi 7. Ya, di mana manusia akan melewati jembatan ini sesuai dengan amalnya masing-masing. Para syuhada, mereka akan secepat kilat melewati jembatan ini. Ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf, ya. Rasulullah pernah mengabarkan kepada beliau bahwasanya beliau akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini dengan merangkak. Lalu Abdurrahman bin Auf ingin agar selamat, ya, nanti dia sampai ke surga. Dengan cara apa? Belum menginfakkan hartanya dengan maksimal. Bahkan dalam keterangan disebutkan hampir semua masyarakat Madinah pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, ya. Nah, di jembatan Shiratal Mustaqim ini bagaimana? Bagi yang selamat, mereka akan sampai ke surga. Namun bagi yang tidak selamat, mereka akan jatuh tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, terakhir, bagi mereka yang selamat akan ke surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 55 sampai 58. Ya, yang artinya adalah sesungguhnya penghuni surga itu, ya, pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangannya berada dalam tempat yang teduh di atas dipan-dipan. Di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, antum cari tahu bagaimana nikmatnya, ya, yang antum bisa dapati kita dapati ketika di surga, ya. Berikutnya adalah terakhirlah neraka. Ya, ini adalah dalam surat Al-Ghasyiyah Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Ya, la yusminu, yang tidak menggemukkan. Wala yughni min ju', ya, dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Itu adalah sebagian kecil, ya, keadaan di neraka. Dan banyak ayat-ayat Quran yang telah menjelaskan begitu dahsyatnya azab Allah, ya, bagi para penghuni neraka, ya. Nah, itulah yang bisa Pak sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita.
tentang iman pada hari akhir, dan semoga kita semua ya dalam beramal ya selalu memperhitungkan bagaimana nasib kita nanti di hari akhir nanti. Dan ingatlah mengapa Rasulullah selalu berpesan ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, dan ini menunjukkan bahwa manusia ketika beramal harus memperhitungkan bagaimana nasibnya nanti di hari akhir. Semuanya mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Semoga kita semua dapat ya mempersiapkan bekal yang cukup ya untuk perjalanan kita di hari akhir nanti, dan selamat mendapatkan ridha dari Allah dan juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa ada kuis ya, setelah ini antum kerjakan kuis dengan teliti dan benar ya. Terima kasih Pak ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.